Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi dalam pertemuan dalam mata kuliah manajemen produk dan harga ya. Di video yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai mengelola lini produk dan merek. Ya, kata lini produk. Ya, tentu Anda ingat ya, apa sih yang disebut lini produk? Ya, lini produk adalah sekelompok produk yang dihasilkan oleh produsen. Ya, misalnya ya dari Nike ya, tentu Nike ini adalah produsen untuk alat-alat olahraga. Misalnya ada sepatu, ya ada baju olahraga, ada topi olahraga, ada namanya alat-alat olahraga, ya atau Adidas, ya. Anda membeli sepatu Adidas untuk running, untuk futsal, untuk jogging, bukan untuk jogging, untuk santai bisa juga ya. Untuk ada juga baju-baju olahraga ya, untuk senam, untuk jogging, untuk pertandingan voli, untuk pertandingan bola, ya. Atau mungkin kita apa ya? Perusahaan minuman, misalnya Coca-Cola ya. Coca-Cola di samping Coca-Cola dia memproduksi sendiri, terus ada produk lini yang berikutnya, misalnya Fruity, Sprite, dan Lemon Tea ya. Nah, ini dijual ya, dijualnya kepada atau dipasarkan kepada konsumen itu secara terpisah ya, bukan satu kesatuan atau dijadikan satu ya. Ini dijualnya secara terpisah. Oke, 5 level produk ya. Ada manfaat inti ya, produk dasar, produk yang diharapkan, produk yang ditingkatkan, dan produk potensial. Sementara hierarki produknya rumpun kebutuhan, rumpun produk, kelas produk, line produk, jenis produk, merek dan produk dari produk ya. Nah, ini kualifikasi produk ya. Klasifikasi produk. Ini Indomie ya. Indomie itu misalnya ketika kita akan santap ya, atau kita akan membuat hidangan mie sedap ini kan hasilnya kan ini tidak bertahan berapa lama ya, paling lama itu sejam. Paling lama itu mungkin kalau dihidangkan itu karena mie-nya ini cepat mengembang, paling dalam 5 menit atau 10 menit ya udah bisa berubah ya. Nah, jenis barang tahan lama ya, klasifikasi misalnya ini Anda punya Android atau segala macam. Terus jasa ya, jasa penerbangan. Nah, ini barang industri ya, bahan baku ya, misalnya ini ada plastik, biji plastik ya. Biji plastik ini adalah bahan baku untuk membuat plastik-plastik yang kita pakai tiap hari ya. Ini ada barang modal ya, barang modal ini bisa menghancurkan barang yang lain. Nah, perlengkapan dan jasa bisnis ya. Ini barang konsumen ya, barang convenience ya. Ada sabun mandi, Lifebuoy ya. Ini ada obat ya, obat ya, misalnya emergency ya. Nah, impuls ya, ini barang apa, cukur ya. Nah, barang shopping misalnya ini ya. Nah, kalau barang khusus misalnya mobil yang harganya miliaran rupiah ya. Nah, barang usut ya, barang yang kita tidak cari ya, ini
produk, ya. Kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli, ya. Lebar bauran, berapa banyak macam lini produk perusahaan. Misalnya tadi, ya, lini produk dari perusahaan Coca-Cola ada 8. Lini produk dari perusahaan Adidas ada ratusan, ya. Atau lini produk dari Indofood ada berapa? Misalnya ada 10 macam, ya. Panjang bauran, jumlah unit produk dalam bauran produknya, ya. Jumlah unit produk dalam bauran produknya. Jumlah unit, misalnya jumlah unitnya 12 unit, ya. 15 unit, 20 unit, ya. Kedalaman bauran produk, berapa banyak varian yang ditawarkan setiap produk dalam lini produk tersebut, ya. Berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini produk tersebut. Misalnya tadi Coca-Cola, berapa banyak, ya. Ada 8 varian, ya. Atau mungkin, ya, bukan, misalnya ketika Anda, misalnya susu ultra milk itu, ya, itu mungkin dari perusahaan mana, ya. Kalau Indomilk itu perusahaan apa ya, lupa saya, ya. Pokoknya dia juga perusahaannya itu juga bermacam-macam lini produk, ya. Misalnya Ultramilk ini variannya berapa rasa, ada rasa kedelai, ada rasa kedelai, durian, rasa stroberi apa segala macam, ya. Anda pernah mengkonsumsikan Ultramilk ini, ya. Nah, konsistensi bauran produk, ya, mengacu pada beberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, ya. Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, ya. Persyaratan produksi, terus saluran distribusi, ya, penyampaian kepada konsumen akhir, ya. Dia ada merek, ya, merek, ya. Ada Matahari, ada Body Shop, ada Bang Malak, Dainesland, dan Apple, ya. Istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atas kelompok penjual dan untuk mengadakan dari produk atau pesaing. Misalnya, gini, ya, kalau sesuatu barang itu gak ada merek, ya, kamu berani membeli nggak? Ya, tentu pikir-pikir dong, ya. Misalnya, Anda membeli air dalam kemasan botol, tapi tidak ada merek. Anda tertarik bukan? Anda tertariknya atau tidak? Ya, tentu Anda bertanya-tanya, tentu ragu-ragu untuk membelinya, ya. Takutnya ini jual bukannya air mineral yang kamu ingin minum, tapi dalamnya isi apa? Mungkin ada aroma cuka, ya, atau mungkin ada yang mengandung, ya, miras, ya. Nah, 6 level pengertian merek. Atribut, mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Misalnya ketika menyebutkan apa ya? Menyebutkan Santibuana. Oh, kamu sebut Santibuana adalah, ya, institut, atau Santibuana Bandol, ya. Atau ketika menyebut nama Santibuana, oh, hubungkan dengan mahasiswa, ya. Atau ketika Anda menyebut misalnya Lala Golden, oh, itu hotel, ya. Oh, ketika menyebut apa ya, menyebut sepatu Adidas,
oh itu sepatu yang merek terkenal, ya. Atau mungkin ketika Anda membeli, ya, Oriflame, oh Anda langsung kepada, oh itu alat-alat kecantikan atau mungkin ya alat-alat kecantikan, ya. Manfaat atribut yang diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Ya, manfaat atribut yang diterjemahkan menjadi manfaat fungsional. Fungsinya apa ya? Misalnya manfaat fungsionalnya ketika menyebut nama ini, oh manfaatnya ini untuk apa? Ya, misalnya contohnya menyebut merek Pepsodent, ya Pepsodent, ya tentu langsung berhubungan dengan apa? Oh ini sikat gigi, ya. Nilai menyatakan sesuatu nilai produsen, ya. Menyatakan nilai ketika menyebut nama merek, oh ada apa ya? Image atau pandangan kita terhadap perusahaan itu. Ya, misalnya saya sebut nama Garuda, berarti Garuda berarti perusahaan penerbangan yang cukup populer di Indonesia dan pelanggannya itu mencapai jutaan orang, terus pelayanannya cukup bagus, ya, pramugarinya cantik-cantik, mungkin gitu ya, pelayanan daripada pramugarinya cukup bagus, atau ketika Anda berpergian gitu ya, di dalam dengan menggunakan Garuda ini dapat Anda langsung teringat akan, oh di dalam nanti disediakan makanan, ya. Budaya mewakili budaya tertentu, ya. Kepribadian mencerminkan pribadi orang-orang tertentu atau pemakai menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, tantangan dalam pemberian merek, ya. Pemberian merek, ya, merek dan nama merek, ya. Itu adalah tantangan. Ya, misalnya ketika perusahaan Anda menghasilkan misalnya otomotif, tapi mereknya belum ada merek, tanpa merek. Dengan merek, ya mungkin mereknya mungkin konsekuensi memakai merek berarti harus dipatenkan apa segala macam. Tanpa merek berarti konsumen mungkin enggan mau menggunakan produk kita. Nah, keputusan sponsor merek, ya, merek produsen, merek pribadi, merek lisensi, ya. Keputusan nama merek, nama individu, nama keluarga, keseluruhan nama keluarga berbeda, nama perusahaan dikoneksikan dengan produk individu, ya. Keputusan strategi merek, ya. Perluasan ini, perluasan merek, multi merek, merek baru, merek bersama. Keputusan penentuan ulang posisi merek, penentuan posisi ulang tanpa penentuan posisi ulang, ya. Misalnya kalau kita di Indonesia nih, ya, kita misalnya ada salah satu perusahaan, ya. Mungkin ya selama ini karena dia selalu berinovasi terus apa segala macam, ya mengikuti perkembangan berjika sehingga ya tadi mungkin merek ini ya tadinya mungkin ya dengan merek aja image merek ini tadi mungkin sudah tidak ya sesuai lagi dengan visi dan misi daripada perusahaan sehingga ada pembaharuan pergantian nama merek, ya itu kan harus dilihat semua, ya. Nah, manfaat pemberian merek, ya, memudahkan penjual memproses pesanan dan penyelesaian masalah, ya. Ketika kita menyebut nama merek, ya, oh ini misalnya, ya, merek, misalnya Anda pergi berbelanja nih ke Matahari, ya. Oh, saya kemarin beli baju, di mana? Oh, di depan. Jika saya membeli dan ada masalah, ya tentu saya akan berhubungan dengan apa? Merek tersebut, ya. Saya akan langsung menghubungi customer service-nya atau mungkin saya menghubungi tokonya langsung, ya. Memberikan perlindungan hukum atas produk, ya. Memberikan perlindungan jelas ya dengan memakai merek ini, misalnya ya ketika kita akan menggunakan produk dengan merek tertentu dan
produk itu mungkin dapat ya bermasalah setelah kita pakai, ya mungkin harus kita berurusan dengan gampang kali ya, berurusan dengan hukum ya. Memberikan kesempatan menarik pelanggan setia dan menguntungkan ya, memberikan kesempatan menarik ya, memberikan kesempatan menarik pelanggan setia dan menguntungkan ya. Membantu penjual melakukan segmentasi pasar, misalnya ya, ketika ada merek itu sangat terkenal ya, tentu kita sangat mudah sekali untuk membentuk